Menjelang tahun politik yang sebentar lagi sudah di depan mata, banyak bertebaran berita dari beberapa tokoh nasional yang bakalan maju di Pilpres 2024 loh. Ada nama-nama keren seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Yeni Wahid, dan lain-lain. Kali ini Meta Historia akan coba membeda beberapa tokoh yang diisukan maju sebagai calon dan wakil presiden. Dia adalah Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yeni Wahid. Ketiga tokoh ini masih memiliki terah dari Kabupaten Ponorogo loh. Simak kisah selengkapnya hanya di Meta Historia. Mbah kula sing Solo niku akhire angsal tanah perdikan teng Tegalsari wonten Ponorogo. Nggih, garwa wonten Solo dipun tilar, lajeng garwa malih wonten Tegalsari Ponorogo. Niki kagungan putra nomor setunggal teng Pacitan ngantos napa nawing geblake nganti kepundhute. Sakniki turunane nomor 9 namine Susilo Bambang Yudhoyono. Kan? Lah sing nomor 2 nginggil-nginggil kula Kyai Harun Ki Ageng Basaryah teng Sewulan kidule Madiun. Nomor sedasane generasi utawi angkatan sedasa niki kula. Dadi kula kalih niku SBY niki dulur. Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten kecil yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari segi geografis, Kabupaten Ponorogo dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Lawu, Gunung Wilis, dan Pegunungan Seribu di sebelah selatan. Bisa dikatakan terisolir seperti itu. Namun, dari tempat yang tersembunyi itulah muncul banyak tokoh hebat dan legendaris. Bak sebuah kawah Candra di muka, Ponorogo menjadi tempat gemblengan para tokoh hebat Indonesia, seperti Raden Martopuro, Sunan Pakubuwono II, Bagus Harun Basaryah, Ronggo Warsito, Cokro Aminoto, dan lain-lain. Para tokoh hebat tersebut banyak anak keturunannya yang menjadi tokoh nasional, di antaranya Presiden Gus Dur dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ingat juga, Soekarno adalah anak emas dari guru bangsa yaitu Cokro Aminoto. Pemimpin Sarekat Islam, juga dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Berbicara soal tokoh-tokoh yang diisukan akan maju di Pilpres 2024, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yeni Wahid, ketiganya masih kental dengan terah dari Kabupaten Ponorogo, tepatnya terah Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Kita bahas dari silsilah Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur dan Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra dari Susilo Bambang Yudhoyono dahulu ya. Sebagai tokoh agama, Gus Dur kerap mengisi ceramah di berbagai tempat, hingga di sebuah acara. Ia diminta oleh Kiai Ma'ruf untuk menceritakan silsilah keluarganya. Seperti diketahui, bahwa kakek dari ayahnya Gus Dur ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Namun mereka tinggal di Solo dan kemudian berpindah ke Jombang. Gus Dur mengatakan, "Saya ini punya kakek orang Solo, tapi saya tersesat di Jombang. Kakek saya yang Solo itu akhirnya dapat tanah atau wilayah perdikan di Tegalsari. Kakek dari Gus Dur yang tadi di Jombang, akhirnya memiliki keturunan yang tinggal di Pacitan. Termasuk diantaranya adalah SBY sebagai keturunan ke-9. Kakek punya putra, nomor pertama di Pacitan sampai meninggal. Sekarang keturunan nomor 9 namanya Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memang terlahir dari keluarga yang cukup agamis. Meski tak menapaki jenjang pendidikan agama formal, tapi SBY banyak belajar berkecimpung dengan para tokoh agama.
Kakeknya seorang pendiri pondok pesantren Tremas. Sedangkan tetua dari Gus Dur sendiri merupakan tokoh agama besar, Kiai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun. Yang nomor 2 atas saya, Kiai Harun Ki Ageng Basyariah. Nomor 10 atau generasi 10 itu saya. Jadi itu, saya sama SBY ya saudara. Sedangkan silsilah dari Anies Baswedan juga sama, yaitu berasal dari Ponorogo, tepatnya juga dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari. Mengutip artikel dari Publika.com yang ditulis Insinyur Haji Sutomo Somopawiro yang berjudul Anies Baswedan dan Ki Ageng Tegal Sari, menyampaikan bahwa Anies Baswedan berkunjung ke Pondok Pesantren Tegal Sari untuk menemui leluhur dan keluarganya. Disampaikan pula bahwa Mas Anies bermalam di Pendopo Ageng, rumah joglo peninggalan Kiai Muhammad Besari yang telah berumur lebih dari 300 tahun. Mas Anies bahkan tidur di dalam mihrab Pendopo Ageng yang dulu menjadi kamar pribadi Kiai Ageng Muhammad Besari. Padahal kamar itu sudah puluhan, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun tak pernah ditiduri orang lain, tutur Sutomo Somopawiro. Ini mungkin seperti sebuah kode penerimaan dari Eyang Ageng terhadap Mas Anies. Mas Anies telah diterima sebagai penerus perjuangan Eyang Ageng Muhammad Besari, embuhnya. Jadi saya bilang rumah saya di Tegal Sari yang menjadi asisten yang menemani saya semua kegiatan itu juga terahnya dari Ponorogo. Nah, komplit gitu. Santri Kertonyono menambahkan jika Anies Baswedan juga ingin mengetahui tentang asal-usul joglo di rumahnya. Soal joglo telah terjawab. Joglo Kayu Jati yang kini menjadi rumah Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta, dipastikan dulunya milik Mbah Kasan Besari. Joglo yang diketahui ternyata berasal dari hadiah Sunan Pakubuwono II. Umur joglo bermotif satria pinayungan itu diperkirakan 300 tahun. Iya, ini adalah sebuah joglo di konstruksi yang tercatat itu 1743. Jadi memang sudah agak berumur. Ini dulunya di kompleks pesantren Tegal Sari, pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, itulah sekilas cerita bagaimana Tratra dari Ponorogo atau Pondok Pesantren Tegal Sari yang berhasil menjadi tokoh penting di kancah nasional. Pertanyaannya, apakah Trah Ponorogo akan maju bersama di Pilpres 2024? Menarik, kita tunggu kisahnya.